Kuliah Sosiologi Agama di STFK Ledalero. Studi sosiologis tentang agama merupakan salah satu upaya untuk meneropong atau menganalisis kehidupan agama sebagaimana dipraktekkan oleh anggota-anggota masyarakat. Fokusnya bukan pada isi atau teologi dari masing-masing agama, melainkan kehidupan beragama sebagaimana dipraktekkan oleh warga masyarakat. Oleh sebab itu, mungkin baik kalau pada awal ini kita akan membahas hubungan antara agama dan masyarakat. Hubungan antara agama dan masyarakat sangat erat. Agama merupakan satu kekuatan yang paling mempengaruhi kehidupan manusia. Sadar atau tidak, banyak hal dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh agama. Contoh, penanggalan atau penentuan tahun-tahun, bangunan-bangunan fisik, festival-festival, banyak dipengaruhi oleh agama. Tahun Hijriah, tahun Masehi adalah penanggalan-penanggalan yang dipengaruhi oleh kekristenan atau agama Islam. Hubungan antara agama dan masyarakat bersifat timbal balik. Di satu pihak, agama mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, tetapi di pihak lain, kehidupan masyarakat mempengaruhi beberapa segi kehidupan agama. Para ilmuwan sosial tertarik untuk membuat studi tentang agama karena dua hal. Pertama, agama merupakan sebuah fenomena sosial yang sangat penting bagi kehidupan banyak orang. Sebagaimana dikatakan tadi, praktek-praktek hidup, ajaran-ajaran, nilai-nilai kehidupan masyarakat, norma-norma, dan makna-makna sangat mempengaruhi kehidupan seorang individu. Kedua, agama dan masyarakat mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik. Tadi dikatakan, di satu pihak, agama mempengaruhi kehidupan masyarakat, tetapi di pihak lain, masyarakat mempengaruhi kehidupan keagamaan. Kenyataan bahwa kehidupan masyarakat mempengaruhi kehidupan keagamaan bisa dilihat dari praktek-praktek kehidupan keagamaan yang bersifat kontekstual atau penghayatan kehidupan keagamaan berdasarkan konteks-konteks setempat. Praktek kehidupan agama Islam di Indonesia tentu berbeda dari praktek kehidupan beragama Islam di Timur Tengah atau di negara-negara Arab. Demikian juga praktek kehidupan keagamaan Katolik di Nusa Tenggara Timur tentu berbeda dari praktek-praktek kehidupan beragama Katolik di tempat lain, seperti di Jawa atau di Sumatera ataupun Kalimantan. Praktek-praktek kehidupan keagamaan tersebut sangat bergantung kepada konteks-konteks setempat. Hubungan yang bersifat timbal balik antara agama dan masyarakat akan menjadi tema pembahasan di dalam sosiologi agama. Tetapi sebelum masuk ke dalam pembahasan sosiologi agama, marilah kita terlebih dahulu menyegarkan kembali ingatan kita tentang pemahaman dasar mengenai sosiologi. Secara tradisional, sosiologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hidup bermasyarakat.
karena secara etimologis dia berasal dari kata sosius dan logos. Pengertian sosiologi seperti ini didukung oleh para sosiolog yang berasal dari paradigma fakta sosial seperti Comte, Durkheim, atau Herbert Spencer. Berdasarkan paradigma fakta sosial, sosiologi adalah bidang pengetahuan yang meneliti dan menguraikan masyarakat manusia sebagai gejala empiris yang temuan-temuannya dapat diamati dan kesahihannya dapat diuji dengan metode-metode empiris. Namun demikian, tidak semua ilmuwan sosial setuju bahwa satu-satunya objek studi sosiologi adalah masyarakat yang bersifat makro. Max Weber sebagai salah satu pendukung dari paradigma definisi sosial mengartikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami tindakan sosial secara interpretatif. Bagi Weber, objek studi dari sosiologi sesungguhnya bukanlah masyarakat luas, melainkan dunia makna. Karena objek studi sosiologi bukan cuma masyarakat yang bersifat makro, tetapi juga dunia mikro seperti dunia makna dan perilaku sosial, maka George Ritzer mengartikan sosiologi sebagai pengetahuan berparadigma ganda. Apakah paradigma itu? Bagi Thomas Kuhn, paradigma adalah satu pandangan tentang ilmu pengetahuan yang dianut bersama oleh satu komunitas ilmu. Dalam konteks sosiologi, paradigma berarti pandangan tentang sosiologi dari para sosiolog atau ilmuwan sosial. Hampir sama dengan Thomas Kuhn, Ritzer mengartikan paradigma sebagai gambaran mendasar tentang pokok-pokok soal di dalam suatu ilmu pengetahuan. Paradigma merupakan satu unit kesepakatan yang paling luas dalam satu bidang ilmu yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu lainnya. Berdasarkan pengertian paradigma tersebut, George Ritzer menyebut sosiologi adalah ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Karena di dalam sosiologi ada 3 paradigma yang berbeda, yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Menurut paradigma fakta sosial, pokok soal dari studi sosiologis adalah fakta sosial yang berada di luar individu dan terdiri dari institusi-institusi sosial dan struktur-struktur sosial. Sedangkan menurut paradigma definisi sosial, objek studi dari sosiologi adalah pemahaman interpretatif atau dunia makna tentang apakah makna dari sebuah tindakan sosial. Akhirnya, menurut paradigma perilaku sosial, objek studi dari sosiologi adalah perilaku manusia dan kemungkinan perulangannya. Pertanyaan untuk paradigma ini adalah mengapa manusia cenderung melakukan tindakan atau perbuatan yang sama. Nah, mengapa agama bisa menjadi objek studi sosiologi? Jawabannya adalah karena agama merupakan sebuah fakta sosial dan merupakan sebuah institusi sosial. Sebagaimana fakta-fakta sosial lainnya, seperti keluarga, kesehatan, hukum, dan lain-lain, bisa menjadi objek studi sosiologi, maka demikian pun agama sebagai institusi sosial dapat dijadikan objek studi sosiologi.
sebagai institusi sosial, tugas agama yang paling pokok adalah menanamkan nilai-nilai ke dalam individu-individu atau ke dalam anggota-anggota masyarakat dan memberikan makna kepada anggota-anggota masyarakat. Untuk sementara, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.